kali ini sedikit berbeda. Saya akan share informasi terkait dengan situasi perkuliahan, di mana kali ini topiknya tentang struktur organisasi. Nah, seperti apa lengkapnya? Berikut kita simak. Silakan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari Kopasda secara formal. Struktur organisasi ialah susunan pembagian tugas secara formal yang ada dalam sebuah organisasi. Y. Fungsi struktur organisasi. Fungsi struktur dalam sebuah organisasi adalah memberikan informasi kepada seluruh manusia yang mencakupi anggotanya untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus dia kerjakan, berkonsultasi atau bertanggung jawab kepada siapa, sehingga proses kerjasama menuju mencapai tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan pencapaian yang telah ditetapkan. Kejelasan gambaran struktur organisasi akan memberikan kemudahan bagi pemimpin untuk mendistribusikan jabatan kepada seseorang yang tepat, sehingga daya guna dan hasil guna dapat terwujud. Selanjutnya akan dibacakan tentang kami organisasi kata basic. Selanjutnya ada bentuk-bentuk struktur organisasi. Berdasarkan pola hubungan kerja dan aktivitas, wewenang serta tanggung jawab, maka bentuk-bentuk organisasi menjadi yang pertama ada organisasi ini, organisasi fungsional, organisasi garis besar, dan organisasi fungsional dan staff. Kemudian ada tipe-tipe struktur organisasi. Tradisional, divisional, dan matriks. Terima kasih. Baiklah, kami buka sistem pertanyaan. 2 pertanyaan, silakan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7, saya ingin bertanya. Apa yang dimaksud dengan struktur matriks, tradisional dan divisional tersebut? Tradisional kan ada 3 zona dan matriks divisional. Selanjutnya, Ibrahim. Saya dari kelompok saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, apa dapat dari sebuah perusahaan yang tidak memiliki struktur organisasi? Oke, tadi ada 2 penanya ya. Penanya pertama tentang apa dimaksud dengan Apa yang dimaksud dengan struktur matriks, tradisional dan divisional? tentunya ada di makalah ya. PowerPoint ada ya? Iya. Pastikan paham dulu apa yang mau ditanyakan. Yang kedua pertanyaannya pastinya tidak ada dalam makalah ya, karena ini pemahaman. Pertanyaannya apa yang terjadi lah gitu ya, apa pengaruh dan dampaknya jika ada sebuah organisasi tanpa struktur. Itu ya. Ya. Struktur organisasi tidak diterapkan pada sebuah perusahaan. Iya, artinya tidak ada kan? Iya. Tidak ada di sini, tapi ini semacam pemahaman. Jadi silahkan nanti dipahami kira-kira apa dampaknya, apa yang terjadi, apa pengaruhnya dan seterusnya.
Oh ya, sambil menunggu kan ya, eh, di beberapa di beberapa materi atau media pembelajaran yang saya share kemarin itu terkait memang tentang struktur organisasi. Jadi saya membuat di situ semacam perumpamaan. Kalian prepare aja ya. Saya cuma mengisi jedahnya aja. Itu ada semacam perumpamaan apa kemudian kalau saya jelaskan panjang nanti bisa terjawab nanti pertanyaan Ibrahim itu sebenarnya. Jadi kemudian apa yang dikatakan dengan struktur, kemudian apa yang dikatakan dengan organ atau organisasi itu sendiri. Nah, di beberapa video media pembelajaran yang saya share kemarin, jelas di situ disebutkan betapa pentingnya sebuah struktur, karena struktur dalam organisasi itu memang sangat diperlukan, ibarat kata yang memang harus ada. Kalian mungkin terpilih hima nggak? Ada beberapa yang terpilih hima di sini, belum ya? Pengurus hima ada di sini? Iya. Kamu bidang apa? Pendidikan. Ada berapa keanggotaan? 33 mulai dari ketua hima. Ada berapa bidang? Lupa. Berarti satu bidang ada sekitar 5-6 orang. 3. Jadi ada ketua terus ada apa? Ketua langsung anggota, bukan ada koordinator bidangnya. Iya. Selain ketua ada apa? Ada sekretaris, bendahara? Ada ketua, wakil, sekretaris satu, sekretaris dua, bendahara sama. Kemudian yang tadi seksi-seksi itu ada di 4 atau 5 bidang tadi ya. Ya, kamu bidang ke pendidikan. Apa program yang direncanakan dalam pendidikan? Belum ada lagi planning karena memang di masa Covid agak dibatasi beberapa kegiatan. Apa kemudian yang terjadi jika untuk pertanyaan pertama barangkali ada konteksnya di makalah yang udah dilaporkan? Baiklah, Ya. kami akan dijawab dari tangan kami, jadi akan jawab oleh Eka Sugiani. Ya, disilakan Eka. Kemudian ini saya akan menjawab pertanyaan dari apa yang dimaksud dengan struktur matriks tradisional, tradisional, divisional, dan matriks. Jadi struktur matriks adalah merupakan struktur yang menggabungkan struktur fungsi dan produk. Kedua gabungan ini merupakan gabungan terbaik untuk membuat struktur organisasi yang efisiensi. Ini adalah struktur organisasi yang paling kompleks, penting dan menemukan struktur organisasi yang terbaik untuk organisasi karena penetapannya yang pemilu akan merusak fungsi organisasi. Ya, sebenarnya ada 2 jenis tipe, ada 3 jenis ya. Jenis yang pertama apa? Matriks tradisional, yang kedua tradisional dan divisional. Sini nggak tertera di sini ya? Di mana? Di terakhir. Kalau di sini ada 3. Yang pertama itu tradisional, yang kedua divisional, yang ketiga matrik itu. Iya. Pertanyaan tadi apa yang dikatakan atau apa yang dimaksud dengan? Ketiganya. Oke. Tadi dijelaskan kalau struktur tradisional itu lebih kepada terbagi dari 3 pula ya. Ya,
Apa poinnya kira-kira untuk struktur yang bergenre atau berjenis apa namanya yang tradisional ini? Kemudian apa pula yang divisional dan apa pula yang dikatakan dengan matrik? Kalau matrik jelas ya, itu gabungan dari dua jenis tersebut. Nah, sekarang kira-kira tradisional dan divisionalnya seperti apa? Mau menambahkan yang lain? Ya, ini referensinya belum begitu lengkap ya. Ada yang mau coba menambahkan? Seperti apa? Divisi itu bagian, ya. Yang kalau tradisionalnya sendiri? Kalau tradisional itu yang berdasarkan divisi dan departemennya. Nah, kalau untuk divisionalnya itu sejenis struktur yang berdasarkan divisi yang berbeda dalam organisasi. Dan dalam struktur ini itu terbagi menjadi ke dalam struktur produk, ada struktur kasa dan struktur organisasi. Kalau dalam yang tradisional lagi struktur berdasarkan divisi dan departemen yang terdiri atas struktur dan staff dan struktur fungsional. Ya. Jadi kalau disederhanakan begitu untuk jenis struktur organisasi yang dikategorikan dengan struktur tradisional itu biasanya dia mengcover semua lini, semua aspek, semua bidang. Jadi dia mengcover secara keseluruhan. Begitu. Nah, sementara kalau di divisional sudah jelas strukturnya memang berdiri sendiri berdasarkan divisi-divisi yang diperlukan. Contohnya ada divisi produk, marketing dan seterusnya. Nah, jadi memang strukturnya didirikan sudah terpisah per divisinya atau per bagiannya. Ya, oke. Jadi dia sudah di manage, sudah dikelola, memang sudah diperuntukkan per bidang-bidang tadi. Nah, sementara untuk yang tradisional dia mengcover whole part, seluruh bagian. Nah, sementara struktur matrik itu adalah mixing dari kedua jenis tersebut. Jadi menggabungkan dari dua jenis struktur tersebut. Jadi dia menggunakan divisional juga, dia menggunakan tradisional juga sekaligus. Saya lupa di video saya yang kemarin saya bahas juga tentang ada struktur organisasi yang bentuknya vertikal. Kalian nggak nemu referensi itu? Ada struktur organisasi yang bentuknya vertikal, artinya turunan sampai ke bawahnya tuh banyak lapisan-lapisan manajemennya, strukturnya banyak. Misalnya kalau di Hima itu berarti ada ketua, wakil ketua, bendaharanya sejajar ya. Iya, bendahara dan sekretarisnya sejajar, di bawah itu bidang dan anggota. Koordinator bidang ada ya? Ketua atau apa istilahnya? Koordinator bidang, kemudian anggota. Itu paling bawah. Berarti ada berapa lapis? Ada 1, 2, 3, 4, 5.
ada 5 lebih kurang ya, karena menyesuaikan juga lah dengan kapasitas organisasi yang di covernya, karena ini sifatnya di prodi hanya terdiri atas 5 lapisan. Ada juga yang struktur organisasinya tuh cenderung ke bawah, tapi lebih banyak lagi, mungkin karena levelnya lebih banyak. Misalnya dari struktur, katakanlah kalau ada skop organisasi kita berbicara pemerintahan pusat ataupun di tingkat kabupaten, provinsi, kabupaten dan seterusnya, seperti itu. Jadi akan banyak sekali di bawah-bawahnya sampai nanti ada contoh aja lah di kampus kita mulai dari mulai dari senat, mulai dari garis ketua, garis wakil ketua, BAU sampai ke prodi, dan di bawah-bawahnya nanti ada kepala lab dan seterusnya, seperti itu. Semakin luas organisasinya, semakin besar skopnya, maka akan berkemungkinan memang strukturnya akan semakin banyak, karena diupayakan untuk bisa menjadi atau menjangkau seluruh bagian. Nah, ada juga yang organisasi yang cenderung melebar tapi banyak. Contohnya tadi penggunaan divisi itu. Nah, antara satu divisi dengan divisi lain kan dia cenderung sejajar itu strukturnya. Nah, hanya saja kita di Hima ada 4 apa 5 tadi divisinya ya, atau bidangnya atau seksinya gitu ya. Sementara ada di beberapa organisasi yang memang membutuhkan sektornya lebih banyak, tapi dia sifatnya melebar, alias seperti horizontal, seperti itu. Jadi dia tidak banyak ke bawah, tapi dia justru banyaknya ke samping, karena memang dia setara tapi bidangnya banyak. Bisa kebayang ya? Bisa kebayang. Kemudian itu bentuk struktur yang ada. Terus untuk matriksnya penggabungan. Jadi ada organisasi yang menerapkan sekaligus, itu menyesuaikan saja dengan kebutuhan mereka. Nah, kalau kayak kita dipaksain ya nggak bisa juga, karena mungkin tidak sesuai dengan jenis organisasi yang kita dalami, seperti itu. Itu saja dulu terkait dengan konsepnya adalah struktur divisional itu lebih kepada memang dia strukturnya dibangun langsung fokus kepada bidang-bidangnya sendiri. Jadi langsung ke bidangnya. Katakanlah tadi ada bidang pendidikan, koordinator bidang dan beberapa anggota di bawahnya, 3 atau 4 anggota. Seperti itu. Nah, kalau organisasinya besar, maka kemudian strukturnya juga memungkinkan juga akan lebih besar, menampung pengurus lebih banyak. Itu. Lanjut ke pertanyaan kedua mungkin. Ini pemahaman dari penyaji terkait materi yang disajikan. Kira-kira apa yang terjadi, katakanlah jika ada kasus begitu, ada sebuah organisasi tanpa struktur organisasi atau tidak menerapkan struktur organisasi. Ini konteksnya tidak menerapkan, berarti strukturnya ada atau bagaimana Ibrahim? Nah, ini kan bukan di sebuah organisasi harus memiliki struktur, tapi kayak contohnya nih sebuah perusahaan gitu. Nah, contohnya kalau di bidang kerjaan tuh cuma ada karyawan sama yang dijaga toko gitu. Dampak kalau sebuah perusahaan tidak memiliki struktur organisasi itu apa? Nah, maksud saya begini, struktur itu sudah ada atau struktur itu tidak berjalan? Tidak ada. Oke, kita sederhanakan sajalah pertanyaan. Apa yang kemudian terjadi jika sebuah organisasi tanpa struktur? Saya memahaminya seperti itu. Berbeda ya dengan ada sebuah organisasi, ada strukturnya tapi tidak berjalan. Paham ya? Ya ketuanya ya ketua aja kan, bendaharanya bendahara aja, tapi tidak berjalan organisasinya, mungkin tidak ada program apa segala macam, atau mungkin ada kendala lain misalnya. Berarti kalau ini emang tidak ada organisasi. Sepertinya seperti itu tadi dimaksud. Ya. Ya, organisasinya bisa beragam ya, boleh saja profit apa non profit kemarin yang kita bahas.
Bukan organisasinya, strukturnya. Tidak memiliki struktur organisasi, tidak bisa jadi mengalami gangguan kesehatannya. Salah satunya adalah hal manajemen dan pengelolaan. Dan tentu saja perusahaan tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian akan membuat suatu perusahaan atau bisnis tersebut berantakan dan tidak teratur. Ya, kira-kira berantakannya tidak teraturnya kenapa? Apa yang terjadi secara detail, secara persis? Kan belum terbentuk organisasi itu, Bu. Berarti tidak ada yang menekan itu. Ketua kan kita itu, ada ketua, Iya. yang itu, terus sekretaris, nah pengelola yang bawah itu. Jadi kalau tidak ada ketua, kemana nak ngurus yang di bawahnya itu, Bu? Jadi tupoksi nggak jelas, tugasnya apa-apa saja, bidangnya apa-apa saja, tugas dan tanggung jawabnya apa-apa saja, begitu ya. Oke, ada tambahan dari yang lain? Ada yang mau menambahkan? Mau coba? Ada yang mau menambahkan? Atau saya turun tangan? Ya, Namanya sini, Bu. kamu mau menambahkan pertanyaan, mau menambah masalah, atau mau Belum jelas, Bu. Oh, Kan udah disebutin dampaknya. Nah, apakah sebuah perusahaan bisa berjalan tanpa struktur organisasi? katanya tidak tadi kan? Tidak. Katanya tidak. Katanya tidak. Tidak bisa berjalan tadi ya. Perusahaan bisa berjalan nggak? Bisa, cuman dampak ke depannya itu tidak ada yang dampak ke depannya itu akan sebab pengelola itu ada pemimpin, ada sekretaris. Mereka saya akan menambahkan pertanyaan dari Ibrahim, apakah sebuah perusahaan itu bisa berjalan jika tidak ada struktur organisasinya? Sebenarnya bisa-bisa aja, tergantung dari dia itu sendiri. Bisa nggak sih dia tuh mencakup semua hal kegiatan yang seharusnya ada orang untuk membantu, tapi dia bisa mengerjakan sendiri. Dia itu siapa? Sebuah orang yang mendirikan sebuah perusahaan tersebut, Bu. Oh, pendirinya atau pemiliknya, begitu. Oke. Tetapi kan nggak mungkin tuh kalau misalnya kita sendiri mau mencakup semua hal, mulai dari keuangan sampai yang ini itu bisa tapi kan terlalu sulit untuk kita sendiri. Makanya itu dalam sebuah perusahaan dibutuhkan tadi sebuah organisasi. Kalau pertanyaan bisa apa enggaknya, bisa tergantung orangnya, bisa apa enggaknya dia mengelola semuanya itu sendiri. Karena saya menandakan jika adanya struktur organisasi itu kan bisa jelas gitu, lalu memisahkan, oh ini tugasnya ini keluar misalkan, orangnya ini tugasnya seperti ini. Bagaimana secara ngerti? Oke. Saya mau menambahkan seperti yang saya sampaikan tadi sebenarnya, bahwa struktur organisasi itu menjadi sebuah kewajiban untuk ada dan disusun. Oke. Itu artinya adalah bahwa ketika tahapan itu tidak dilakukan, maka tentu ada dampak-dampak negatifnya. Karena tadi saya sudah sampaikan itu harus ada, wajib pada saat mendirikan sebuah organisasi. Saya tidak menyebutkan perusahaan karena organisasinya bisa saja bukan perusahaan, ya kan? Tapi bisa saja dunia pendidikan
atau kelompok Karang Taruna itu juga organisasi. Tapi konteksnya di sini oke lah perusahaan temanya. Nah, nonsen sebuah organisasi atau perusahaan tanpa struktur. Siapa pemilik, ya kan? Siapa pengelola, siapa yang bertanggung jawab, itu sudah harus dipikirkan pada saat ingin mendirikan sebuah perusahaan. Katakanlah perusahaan kecil yang home industry yang seperti kita bahas kemarin, atau perusahaan persoalan yang kita bahas kemarin. Katakanlah perusahaan yang UMKM misalnya, yang memang mikro, kecil, menengah misalnya, pun itu juga harus ada. Kenapa? Karena dalam sebuah karena dalam sebuah manajemen ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama kemarin ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, ya kan, acting dan seterusnya. Nah, dalam organisasi inilah yang kemudian membagi-bagikan tugas, mendelegasikan per bidang, per kewenangan, per bagian, seperti itu. Jadi yang ngapain dia jadi pemilik atau owner, katakanlah direktur tidak akan ada kalau tidak ada di bawahnya, tidak ada struktur di bawahnya. Siapa yang mau memberi brand kita sebagai direktur kalau tidak ada struktur sampai ke bawahnya, ya kan ya? Nah, jadi struktur itu diwajibkan ada. Di video yang pernah saya share sebelum-sebelumnya itu saya umpamakan bahwa struktur organisasi. Organ itu ingat ya, kita juga punya organ tubuh manusia, ya kan? Apa saja? Ada beberapa bagian, mungkin bagian secara umum. Ada bagian kepala, badan, dan bagian bawah. Nah, kalian bisa bayangkan satu sosok tubuh manusia itu terdiri atas berapa organ? Kita memiliki berapa organ? Banyak ya, mulai dari bagian kepala ada apa aja, bagian atas ini, mulai dari rambut, otak di dalamnya, dan seterusnya. Kemudian bagian ke bawah ada tangan, kaki, dan seterusnya. Pentingnya sebuah organ, bayangkan kalau pernah kemarin SMP apa SMA masuk lab biologi, ya kan, ada kerangka tubuh manusia, ya kan, dengan segala fungsi-fungsinya. Rupanya berbeda, jari tangan sama jari kaki berbeda. Kenapa kira-kira? Karena fungsinya berbeda. Yang jari tangan bisa kita gunakan untuk memegang, merangkul, ya kan? Berbeda sama kaki. Nah, kalau bayangkan juga coba jari kakinya sama panjang sama jari tangan kita. Agak repot ya, nabrak-nabrak di jalan mungkin atau apa. Tuhan udah menciptakan itu secara sempurna. Gitu ya. Kemudian kenapa mata kita dua, dikasihnya dua? Hidungnya cukup satu aja, tapi lubang hidungnya tetap dua. Kenapa kemudian ada dua telinga kiri dan kanan begitu ya, tapi mulutnya satu, bibirnya ada dua tapi. Karena dengan fungsi-fungsinya masing-masing. Nah, kenapa kemudian kepala ini di bagian atas, bukan kepala kita di bagian bawah? Coba kita beranalogi. Kenapa kemudian kepala kita ini ada di bagian atas ditaruhnya, bukan di bagian bawah? Oke, satu, tidak elok dipandang mata. Kira-kira yang lain apa? Iya, karena kita tuh sudah terstigma ya, kita sudah kesimpan di otak. Yang ada di bawah itu haruslah kaki. Karena memang sudah terbentuk seperti itu dari awalnya. Di bawah itu adalah posisinya kaki yang paling bawah. Kenapa? Kaki biasanya digunakan untuk melangkah. Ingat, seluruh tubuh kita ini, seluruh organ kita ini ternyata di setir oleh apa? Masa? Otak dong. Ya. Ya. Siapa yang perintahkan? Organ mana yang perintahkan? Otak. Otak itu ada di kepala. Jadi kepalanya digunakan untuk mikir. Kalau kaki biasanya cuma ngikut aja sesuai perintah dari otak. Percaya nggak? Memang begitu logikanya. Nah, sekarang jangan dibalik.
kalau yang memang menjadi ketua, dia harus jadi otak dari seluruh organisasi itu. Dia menjadi pemikir, visioner, apa yang akan dia kejar di masa depan dan segala macam. Nah, kalau cuman bisanya disuruh-suruh aja, jangan terlalu pede menjadi seorang pimpinan. Kayak kaki ini kan bagian disuruh-suruh nih, tangan bagian disuruh-suruh, ya kan? Nah, artinya berjalan sesuai fungsinya. Apakah kemudian kaki ini menjadi kecil atau remeh? Enggak juga. Bayangkan kalau nggak punya, ya kan? Bayangkan kalau nggak punya, terganggu kah? Terganggu, tapi memang bisa seperti teman-teman kita yang tidak beruntung itu kan, mereka bisa dengan cara mereka. Yes, Tuhan memberikan dia kelebihan lain, kemampuan lain, dan kebisaan yang lain dibandingkan kita. Nah itu. Nah, yang saya mau sampaikan adalah bahwa struktur organisasi di perusahaan itu sama dengan struktur organisasi tubuh manusia. Masing-masing berbeda tempatnya, berbeda jumlahnya, berbeda bentuknya, berbeda pula fungsinya. Semuanya saling melengkapi. Jadi jangan dibalik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Yang jelas kepalanya pindah ke bawah, ya kan? Kakinya jadi pindah ke atas, gimana bentuknya, itu yang pertama. Yang kedua, gimana dia bekerja. Kepala nggak bisa melangkah, betul? Yang melangkah itu hanya kaki. Nah, jadi jangan dibalik, sesuaikan dengan porsinya, sesuaikan dengan tempat-tempatnya. Tapi jangan mencoba meremehkan atau mengecilkan bagian-bagian yang kecil. Kayak bulu tangan, kira-kira apa gunanya? Kan ada tuh. Ada kan kecil. Kira-kira apa gunanya? Untuk suhu tubuh? Ya, adalah tentu fungsinya ya. Iya, untuk kulit juga tentunya. Kemudian apa kemudian fungsi alis dan segala macam, kecil sih, sepele kayaknya, kayak bulu mata apa segala macam. Nah, jadi dia punya fungsi masing-masing, jadi jangan pernah meremehkan meski dia kecil sekalipun. Belum lagi organ yang ada di dalam nggak terlihat, ya kan? Tapi bayangkan kalau nggak ada jantungnya, nggak ada hatinya. Walaupun dia tidak terlihat, tapi dia bermakna. Nah, itu hebatnya kan ya. Dia berfungsi secara optimal untuk seorang manusia. Nah, begitupun dengan struktur organisasi. Hampir tidak bisa berjalan. Kalau tadi dikatakan, tapi bisa asalkan. Nah, berarti ada asalkan ya. Ya bayangkan, sebuah organisasi dia ngelakoni sendiri, ngerjain sendiri, gimana coba? Pas ada event nih, pas ada mau kegiatan, bikin proposal sendiri, cek spanduk sendiri, MC sendiri, ya kan? Ngurusin apa sendiri, mungkin nggak? Saya pikir itu hampir tidak mungkin. Syarat organisasi harus melibatkan 2 atau lebih orang. Nah, ketika kalau dia mengklaim dirinya bisa sendiri, otomatis sudah gugur. Nggak bisa organisasi itu terbentuk. Syarat organisasi adalah 2 atau bahkan lebih orang, ya kan ya? Nah, kalau sendiri ngapain bikin organisasi? Untuk apa? Nah, itu dia. Jadi ada hal-hal yang memang bisa dilakukan sendiri, ada hal-hal yang harus dilakukan dan hanya bisa dilakukan manakala kita berkelompok. Ini terkait dengan perilaku organisasi di mata kuliah yang lain. Karena memang kita diminta mandiri, maka kemudian skill individu yang kita tunjukkan, ya kan? Tapi manakala kita diminta untuk share, berbagi sesama teman, teamwork dan segala macam, maka skill individunya kita turunkan, tapi kemampuan bekerja sama yang kita tonjolkan untuk kebutuhan berkelompok. Itu saja mungkin. Ada tambahan dari yang lain? Sementara kita tutup saja ini, terima kasih. Kita lanjutkan offline saja. Silakan buka satu pertanyaan lagi. Baik, terima kasih untuk kali ini sudah menyimak. Ketemu lagi di lain waktu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.